teman-teman, saya Fitra Liza Amalia. Di video kali ini, saya akan mempraktekkan teknik radiografi pelvis. Keep watching! Sekarang saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan pada pemeriksaan kali ini. Pertama ada kaset berukuran 35x43. Setelah itu pelindung gonad untuk proteksi radiasi. Setelah itu ada marker. Dan yang terakhir pesawat sinar X. Saudara Doni? Ya. Apa benar ini dengan saudara Doni? Ya benar. Bisa sebutkan umur Bapak? 24. Tanggal lahir Pak? Tanggal 20 bulan 11 1995. Alamat? Desa Tolando, Kecamatan Batui. Baik Pak. Mari Pak masuk. Baik Pak, saya petugas yang akan memeriksa Bapak. Mohon maaf, yang sakit di mana ya Pak? Mohon maaf sebelumnya Pak. Apa Bapak menggunakan celana dengan resleting? Baik Pak. Karena jika Bapak menggunakan celana dengan resleting dapat mengganggu hasil fotonya Pak. Baik Pak, silakan tiduran di meja pemeriksaan. Who this? Yeah, it's that easy boy. 어차피 내게 끌릴 걸. 내 식대로 시크하게 굴어도 내게 빠져들잖아. Misalkan jangan bergerak ya Pak. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Bapak bisa kembali ke ruang tunggu untuk menunggu hasil fotonya. Proyeksi yang saya gunakan tadi yaitu proyeksi AP atau antoroposterior, di mana posisi pasien supine di atas meja pemeriksaan dengan posisi objek pelvis diatur through AP dengan kaki ekstensi dan ujung kaki disatukan atau jempol kaki disatukan, tumit dijauhkan dibuka selebar 20-24 cm dan pastikan pelvis tidak ada pergerakan. Untuk CP berada pada pertengahan antara kedua sias dan simfisis pubis. CR berada vertikal tegak lurus terhadap kaset. Untuk FFD sekitar 100 cm. Sekarang saya akan menunjukkan gambar radiograf dan akan membacanya. Pada gambar di samping saya, tampak pelvis dengan proyeksi AP. Terdapat marker L, namun tidak terdapat jenis proyeksi yang digunakan. Untuk anatomi yang terlihat, tampak simfisis pubis, sacroiliaca joint, foramen pelvis, foramen obturatorium, ilium, caput femur, acetabulum, ramus superior dan inferior os pubis, sepertiga proksimal femur. Untuk kualitas citra radiograf, pada radiograf ini terdapat densitas yang cukup karena tulang tampak opak dan udara tampak luxen. Kontrasnya kurang karena radiograf tampak overexposed atau terlalu hitam hingga ilium tampak terpotong. Untuk ketajaman cukup karena mampu menampakkan batas-batas tegas tulang, dan detail cukup karena mampu menampakkan trabekula tulang. Dan untuk patologi pada gambar ini, terdapat fraktur pada ilium hingga ke simfisis pubis. Dan radiograf ini mampu menegakkan diagnosa. Sehingga dapat saya simpulkan, radiograf ini dapat diterima dengan catatan menambahkan ID pasien dan jenis proyeksi yang digunakan setelah expose. Pesawat sinar X yang saya gunakan tadi adalah pesawat sinar X berjenis mobile, di mana pesawat tersebut dilengkapi baterai dan roda sehingga dapat digerakkan dan dibawa ke beberapa ruangan untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Pesawat sinar X yang saya gunakan juga merupakan pesawat sinar X CR atau Computed Radiography, di mana masih menggunakan kaset atau imaging plate dalam pemrosesan film. Alat ronsen yang saya gunakan selama pemeriksaan tadi merupakan pesawat sinar X mobile atau sering disebut X-ray mobile dengan merek Philips, model Practix 160, nomor seri P3679, power 230 VAC,
frekuensi 50-60 Hz. Gambarnya ada di sebelah saya. Untuk pemrosesan film pada sistem CR atau Computed Radiography, data analog dikonversi ke data digital pada tahap pembangkitan energi yang terperangkap di dalam imaging plate dengan menggunakan laser. Selanjutnya, data-data digital ditangkap oleh photomultiplier tube atau PMT. Kemudian, cahaya tersebut digandakan dan diperkuat intensitasnya. Setelah itu, diubah menjadi sinyal elektrik yang akan dikonversi ke dalam data digital oleh analog digital converter atau AD. Untuk komponen-komponen pada sistem CR, yang pertama ada kaset. Kaset berfungsi untuk pelindung dari imaging plate. Yang kedua yaitu imaging plate. Imaging plate berfungsi untuk menyimpan energi sinar X dan terbuat dari bahan photostimulable fosfor. Dan yang ketiga ada image reader atau IR yang merupakan alat untuk mengubah gambaran laten pada imaging plate menjadi data digital. Dan yang terakhir yaitu imager, di mana apabila pot hendaki untuk dicetak, maka gambar dapat dikirim ke bagian imager untuk dicetak sesuai kebutuhan. Proses pembentukan gambar atau bayangan pada computed radiography atau CR, pertama-tama imaging plate diekspos dengan sinar X. Kemudian terbentuk bayangan laten pada IP. Setelah IP diekspos, kemudian dimasukkan pada image plate reader, di mana IP akan di-scan menggunakan helium neon laser atau emisi cahaya merah, sehingga kristal pada IP menghasilkan cahaya biru. Cahaya ini kemudian dideteksi oleh fotosensor dan dikirim melalui analog digital converter ke komputer untuk diproses. Setelah gambar diperoleh, IP ditransfer ke bagian lain dari imaging plate reader untuk dihapus agar IP dapat digunakan kembali. Gambar yang telah di-scan kemudian dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses lalu ditampilkan pada monitor atau film. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.